Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Seorang polisi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, NTT tertembak temannya sendiri saat sedang bertugas. Anggota polisi tersebut bernama Aibda Benyamin Anamesa yang bertugas di Polsek Wewewa Timur. Benyamin tertembak oleh senapan laras panjang temannya sendiri yaitu Aibda BBA. Aibda Benyamin tertembak di bagian pinggang. Ia tertembak di dalam mobil patroli saat sedang bertugas. Mengutip dari Kompas.tv, Kabid Humas Polda NTT Kompol Aryan Sandi menceritakan kronologi kejadian tertembaknya anggota polisi tersebut. Mulanya Aibda Benyamin dan Aibda BBA bertugas untuk mengamankan orang mabuk yang membuat onar. Mendapat laporan dari warga, keduanya langsung terjun ke lokasi. Saat di lokasi, orang tak dikenal tersebut melarikan diri dan berpindah ke tempat lain. Mereka pun menuju lokasi tersebut, namun pelaku kabur menggunakan kendaraan. Pemabuk tersebut pun sempat ditangkap namun melakukan perlawanan hingga dapat melarikan diri. Keduanya pun kembali ke mobil dan akan mengejar orang tersebut. Pada saat mobil melaju, Aibda BBA ternyata membuka magasin karena ingin mengosongkan isi senjata. Peluru tersebut pun sempat mengenai sandaran tempat duduk sebelum menembus pinggang belakang Aibda Benyamin yang duduk di bagian depan. Aibda Benyamin pun dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dan akhirnya dirujuk ke Bali. Ditemui di kesempatan berbeda, Kapolda NTT Irjen Pol Johni Asadoma mengungkapkan bahwa kasus tersebut terjadi karena kelalaian anggota. Diketahui kasus kelalaian ini ditangani oleh Propam Polres Sumba Barat Daya. Seorang anggota Polres Sumba Barat Daya (SBD) tertembak oleh rekannya sesama polisi saat hendak menangkap para pelaku pelemparan mobil di Kanelu, Desa Tematana, Kecamatan Wewewa Timur, Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022 malam. Korban yang tidak disebutkan identitasnya itu tertembak saat sedang berada di dalam mobil. Beberapa saat setelah kejadian, korban dibawa ke RSUD Sumba Barat. Wakapolres Sumba Barat Daya, Kompol I Ketut Mastina membenarkan kejadian tersebut ketika dikonfirmasi pada Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 malam. Menurut I Ketut Mastina, korban akan dirujuk ke RS Sanglah Denpasar, Bali, pada Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022. Ia mengatakan bahwa kondisi korban mulai baik, bisa duduk dan bisa berkomunikasi seperti biasa. Namun, karena keterbatasan peralatan dan tenaga dokter ahli pada RSUD Sumba Barat sehingga korban dirujuk ke RS Sanglah Denpasar guna mendapatkan perawatan lebih baik, terutama terkait pembersihan pada luka yang lebih cermat dan teliti. Takutnya terjadi infeksi mengingat peralatan dan tenaga dokter ahli medis RSUD Sumba Barat terbatas, katanya. I Ketut Mastina menjelaskan kronologi. Menurutnya, kejadian bermula saat korban bersama anggota Polsek Elopada lainnya turun ke lapangan untuk mengejar dan menangkap pelaku pelemparan mobil yang melintas di Jalan Raya Kanelu, Sumba Barat Daya. Dalam perjalanan menuju lokasi bersama sopir yang menjadi korban pelemparan itu, tiba-tiba sopir mengatakan, "Itu orangnya, itu pelakunya." Ketika turun dan hendak menangkap para pelaku, polisi justru mendapat perlawanan. Bahkan seorang polisi mendapat pukulan, tetapi anak-anak yang ada di lokasi itu mengaku tidak tahu. Polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan anak-anak langsung lari membubarkan diri. Melihat anak-anak lari sehingga anggota polisi naik ke mobil dinas kepolisian hendak mengikuti anak-anak itu. Saat di dalam mobil, seorang anggota polisi hendak mengosongkan peluru dari senjatanya. Tanpa sadar senjata tersebut meletus sehingga peluru mengenai temannya yang duduk di depan mobil itu. Rekan korban baru sadar saat korban mengatakan terkena peluru. Kemudian korban dibawa ke RSUD Sumba Barat untuk mendapatkan pertolongan. Kejadian itu murni karena kelalaian anggota kepolisian sendiri dan bukan ada unsur kesengajaan, kata I Ketut Mastina. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.